Tumbal Pesugihan Part 3. Dengan terpaksa aku menjual kendaraan yang biasa aku pakai untuk mengirim catering serta barang-barang berharga yang aku miliki demi untuk membayar cicilan kredit ke pihak bank dan selebihnya untuk membayar sisa gaji karyawanku serta kebutuhan hidup keluargaku sehari-hari, kata Herman dengan mata berkaca-kaca. Hanya satu barang yang aku jual yaitu rumahku, satu-satunya hasil jerih payahku selama ini. Walaupun rumahku itu sebagai jaminan pihak bank, dijual pun percuma, tidak akan mencukupi untuk melunasi hutang-hutangku di bank. Aku tidak mau anak istriku terkatung-katung tidak mempunyai tempat tinggal tetap, kata Herman kemudian. Dengan sisa uang yang ada hasil penjualan barang-barang berhargaku, aku mencoba untuk mengadu nasib ke kotamu. Barangkali saja dengan bekerja menjadi buruh pabrik di perusahaan ini bisa mengubah nasibku. Tapi ternyata, penghasilan tidak sesuai dengan apa yang aku harapkan, hanya cukup buat makan sehari-hari, bayar kontrakan serta kebutuhan hidup keluargaku di kampung. Baiklah men, setelah mendapatkan uang pesangon dari perusahaan ini, apakah kamu sudah mempunyai rencana? Rencana aku, uang pesangon ini akan aku bayarkan separuh dulu ke pihak bank. Aku akan minta tempo, barangkali saja pihak bank ada kebijaksanaan. Dan sisa dari uang pesangon ini buat nambah modal usaha warung kecil-kecilan istriku di kampungku. Akhirnya aku dan Herman saling berpelukan dengan menahan rasa haru karena aku dan Herman akan saling berpisah sebagai seorang sahabat. Apakah selanjutnya Herman akan mencari penghidupan di kampungnya? Apa dia akan kembali ke kotaku mencari penghidupan kembali ke kota ini? Aku lupa menanyakan hal itu kepada Herman. Singkat cerita, 1,5 tahun sudah semenjak perpisahanku dengan Herman, aku belum mendapat kabar berita darinya mengenai nasibnya kini, dan di saat aku sedang membayangkan Herman sahabatku, terdengar suara lantunan salam dari arah luar rumahku. Aku pun bergegas menuju pintu rumahku, dan betapa terkejutnya aku ketika melihat sosok yang sudah aku kenal tiada lain adalah Herman sahabatku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawabku. Oh Herman, tak kira siapa, ayo silahkan masuk men. Terima kasih Dad. Bagaimana kabar keluargamu di kampung men? Alhamdulillah baik-baik saja Dad. Apa pekerjaanmu sekarang men? Aku mencari barang-barang bekas rongsokan. Di kampungmu? Di kotamu ini? Aku sudah sebulan lebih berada di kotamu ini sementara anak istriku kutinggalkan di kampung. Kehidupan di kampungku agak sulit, makanya aku mencoba mengadu nasib lagi kemari dan mencari peruntungan menjadi seorang pemulung. Barangkali saja menjadi seorang pemulung bisa mengubah nasibku. Menjadi pengepul barang rongsokan saja men. Sudah ada rencana tapi modalku belum mencukupi Dad. Dan sekarang kamu kerja di mana Dad? Aku belum mendapatkan pekerjaan lagi men. Sementara ini aku mencoba melamar pekerjaan di sebuah perusahaan dealer mobil Toyota. Tapi sampai saat ini belum ada panggilan. Sambil menunggu panggilan kerja, aku kerja serabutan menjadi kuli bangunan. Oh ya Dad, aku mau minta tolong sama kamu, maukah kau mau menemani aku ke tempat saudara dari pamanku di kota Pekansari? Nama kota disamarkan, katanya dia memimpin sebuah padepokan kebatinan di kota itu, dan barangkali saja dia bisa membantu dari kesulitan hidup yang aku alami ini. Maksudmu aku cuma menemanimu ke sana? Ya, aku tidak mempunyai uang men. Jangan khawatir Dad, masalah ongkos, makan, dan lain-lainnya aku yang tanggung selama kita masih berada di padepokan itu. Kapan kita berangkat ke sana men? Besok pagi saja kita berangkat ke sana. Baiklah men, dan sebaiknya kamu menginap saja di rumahku, besok kita berangkat bersama-sama dari rumahku ini. Apakah aku merepotkanmu Dad? Oh tidak apa-apa men, justru aku senang kau mau menyambangi tempat kediamanku dan mau menginap. Singkat cerita, keesokan paginya sesuai dengan rencana semula kami berdua berangkat dari rumahku menuju terminal bus di kotaku, yang sebelumnya aku meminta izin terlebih dahulu kepada istriku untuk menemani Herman menuju kota yang ditujunya. Sampailah kami di kota tujuan tersebut dan aku pun diajak oleh Herman ke sebuah padepokan yang masih berada di daerah kota itu.
dan kulihat di padepokan itu ada sebuah aula yang tidak begitu luas dan ada beberapa orang yang sedang duduk-duduk santai di padepokan itu. Kemudian dari tempat padepokan itu kembali aku diajak ke sebuah pondokan yang berada tidak jauh dari kawasan pantai utara Jawa Pantura. Di pondokan itu Herman menemui seseorang yang dikatakannya saudara dari pamannya. "Kulon nuwun," kata Herman sambil mengetuk-ngetuk pintu depan pondokan tersebut berulang-ulang. Kemudian pintu depan pondokan tersebut terbuka lebar dan kulihat seorang pria parubaya menyambut kami berdua utek masuk ke dalam pondokan tersebut. "Herman," kata pria parubaya tersebut. "Inggi," jawab Herman. "Ini teman saya dari Karawang, sekedar menemani saya kemari," kata Herman sambil memperkenalkan aku kepada pria parubaya tersebut. "Sampeyan masih kerja men?" tanya pria parubaya tersebut. "Saya tidak bekerja lagi Pak," jawab Herman. "Loh kenapa?" kata pria parubaya itu agak terkejut. "Perusahaan tempatku bekerja pilot," jawab Herman. "Jadi maksud kedatangan kamu ke sini ada maksud apa?" "Aku ingin mengikuti ritual Dewi Lanjar Pak." "Apa kamu sudah memikirkan masak-masak sebab akibatnya?" "Saya sudah siap menanggung segala resikonya Pak," jawab Herman. "Baiklah kalau memang itu sudah tekadmu Bapak tidak memaksa, sudah tahu cara ritualnya?" "Belum," jawab Herman. "Sekarang hari Rabu Pon, besok kamu harus mulai melakukan ritual puasa selama 1 hari. Ingat sahurnya dengan kopi hitam serta ketan hitam pokoknya makanan yang serba hitam. Buka puasanya sama makanan yang serba hitam. Setelah kamu sudah melaksanakan ritual puasa, malam mau melakukan ritual Dewi Lanjar kamu harus memakai pakaian serba hitam paham?" "Paham Pak," jawab Herman. "Baiklah kalau sudah paham dan sekarang kamu beristirahatlah di padepokan itu, sambil mempersiapkan syarat-syarat yang Bapak sebutkan tadi." Kemudian kami berdua pamit dan menuju ke padepokan di mana padepokan itu kami singgahi pertama kali, dan ternyata pria parubaya yang disebut Herman sebagai saudara dari pamannya adalah juru kunci pesugihan Dewi Lanjar. Aku tidak habis pikir dengan Herman sahabatku yang sudah gelap mata dan buta hati mau melakukan persekutuan dengan bangsa jin, akibat terlilit hutang mau melakukan hal-hal di luar nalar dan sendi kehidupan serta norma-norma agama.